panggilannya pagi, pagi, pagi semangat. Coba ya teman-teman. Ya. Baik. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi semangat. Lagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi semangat. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di hari yang cerah ini untuk bisa sharing-sharing bareng mengenai untuk belajar bahasa Inggris bagi pemandu wisata. Sebelumnya ada peribahasa yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka sebelumnya perkenalkan dulu, saya Dita Aprilia. Saya adalah instruktur bahasa Inggris dan juga seorang tour guide juga. Saya juga memiliki beberapa pengalaman untuk menjadi tour guide bagi wisatawan baik lokal maupun dari mancanegara. Udah sarapan belum? Belum. Nanti bisa langsung ke kantin aja ya teman-teman. Ya, nanti langsung aja tapi bayar sendiri-sendiri. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, karena tampaknya teman-teman ini udah pada sabar lagi untuk belajar bahasa Inggris bagi pemandu wisata. Sebelumnya saya ingin tahu nih teman-teman, alasan teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini itu apa sih? Boleh dari Mbak. Siapa ini namanya? Mbak Naila. Mbak Naila dari mana? Asal Lumajang. Lumajang. Ikut pelatihan ini kenapa Mbak? Tentunya tujuan utama saya mengikuti pelatihan untuk menambah wawasan mengenai bahasa Inggris bagi tour guides. Gitu. Terus ingin jadi tour guide itu kenapa? Ingin jalan-jalan atau ingin apa? Ingin menikmati hidup traveling. Menikmati hidup ya. Terus Mbak, siapa ini? Siapa? Mbak Aina. Mbak Aina dari mana Mbak? Saya sih jalan kecil. Ingin jadi tour guide juga? Ya, Kenapa Mbak? karena menurut saya kalau jadi tour guide itu kita bisa mengeksplor banyak hal sehingga kita jadi lebih banyak pengalaman. Ya betul banget kata Mbak Aina. Terus ini siapa Mbak? Ini Mbak, ini siapa? Mbak Zara. Iya, Mbak Zara ikut pelatihan ini kenapa? Jadi tour guide soalnya kan jadi potensi singkatannya. Iya. Itu buat wisata-wisatanya. Siapa Mbak siapa? Mbak Cynthia. Mbak Cynthia kenapa mau jadi tour guide juga? Karena ingin mengeksplor Indonesia, ingin explore Indonesia. Ini jalan-jalan juga. Apa ini ketemu bule? Atau pengen punya suami bule juga? Enggak. Mbak Tati? Mbak siapa ini namanya? Mbak Tati ya. Ikut kegiatan ini kenapa? Ini menambah wawasan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Terus oh iya betul. Terus ini Mbak siapa ini saya pengen tahu kita. Mbak Intan dari mana Mbak? Dari Surabaya. Surabaya mana? Surabaya itu Mataram. Oh mana? Deket ya? Itu alasan Mbak Intan ikut pelatihan ini itu apa? Ingin pengen tahu ke wisatawan bahwa memiliki Indonesia begitu kecil atau mungkin daerah wisata di juga rumah Ya. untuk tahu wisatawan. Begitu ya. Jadi apa yang dibilang teman-teman semua, khususnya untuk jadi tour guide itu kita harus bisa berbahasa Inggris karena bahasa Inggris merupakan bahasa apa? Internasional. Jadi kalau untuk menjadi tour guide kita harus bisa berbahasa Inggris. Kalau kita nggak bisa berbahasa Inggris, nanti kita ngomong sama wisatawan asing tuh gimana? Nggak bisa berkomunikasi dengan baik ya. Oke, langsung saja nih teman-teman, kita langsung ke pembahasan. Di sini kita akan membahas yang pertama itu greetings dan juga opening. Ada yang tahu greetings dan juga opening itu apa? Pembukaan. Iya, iya betul, pembukaan atau sapaan. Nah, greeting dan juga opening merupakan sapaan pembukaan yang mana tahap ini tuh menyapa dan juga menyambut wisatawan
ketika bertemu secara langsung untuk pertama kalinya sama wisatawannya. Dan di bagian ini, greeting dan juga opening, kita harus memberikan first impression yang baik. Apa itu first impression? Ada yang tahu? First impression? Iya, betul, kesan pertama. Jadi kita harus memberikan kesan pertama yang baik kepada wisatawan agar para wisatawan itu tertarik dan juga merasa nyaman ketika kita mengguide atau memandu mereka gitu. Dan kita dalam memberikan kesan pertama yang baik, menurut teman-teman nih, apa yang harus kita berikan untuk memberikan kesan pertama yang baik? Ada yang tahu teman-teman? Komunikasi yang membaca, Iya. Terus? dan juga dikunci dengan kawan juga. Ya. Ada lagi? Jadi teman-teman, untuk memberikan kesan pertama yang baik pada wisatawan, kita harus berpenampilan yang menarik. Juga memberikan tampilan diri yang baik, karena contohnya saja kalau kita ketika bertemu calon gebetan gitu ya, ya calon gebetan, kita pasti akan apa? Kalau mau diajari nongki itu apa? Kita harus dandan, ya. Jadi kita harus memberikan penampilan yang baik dengan memoles diri atau memakai pakaian yang rapi dan juga bersih. Ada rumusnya untuk memberikan kesan yang baik, yaitu dengan senyum 225. Ada yang tahu 225 itu apa? Ya. Nah, jadi rumus 225 adalah 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, dan senyum selama 5 detik. Bisa? Coba. Bisa dicoba? Ya. Nah, coba 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, terus senyum 5 detik. Nah, sampai nanti ya. Ya. Kemudian bagian yang pertama, yang kedua yaitu introducing yourself. Introduce yourself adalah memperkenalkan diri. Ketika mau mengajak para wisatawan untuk tur, kita harus memperkenalkan terlebih dahulu agar mereka mengetahui nama kita. Kemudian yaitu ada showing places of interest. Showing places of interest adalah membicarakan tempat-tempat yang menarik, seperti merekomendasikan tempat-tempat yang menarik, tempat-tempat yang banyak dikunjungi oleh orang-orang. Kemudian adalah telling some information about the place in general. Jadi tahap ini adalah tahap memberikan informasi mengenai objek-objek wisata yang dikunjungi secara umum. Misalnya Bali itu lokasinya ada di Pulau Dewata, itu lokasinya di Bali begitu. Kemudian ada telling about rules and safety. Di sini adalah memberikan informasi kepada para wisatawan mengenai aturan-aturan apa aja yang harus ditaati dan juga hal-hal yang harus dilakukan untuk keselamatan diri begitu. Kemudian adalah apologizing, thanking and saying farewell. Di tahap terakhir ini adalah seperti closing, penutupan ketika menutup sebuah tur kegiatan. Jadi kayak kalimat perpisahan, terus memberikan permintaan maaf ketika selama perjalanan kurang menyenangkan dan lain sebagainya. Nah, jadi pemandu wisata adalah seseorang yang bertanggung jawab penuh atas pelayanan terhadap wisatawan
perjalanan di suatu tempat sejak pertama tiba dan sampai trip selesai. Nah, pemandu wisata akan selalu bersama para wisatawan memberikan semua informasi terkait tur, memberikan pengalaman menarik dan lain sebagainya. Jadi, seorang tour guide adalah it's about how a tour guide deliver the information to his or her guest when executing a tour. Jadi, seorang tour guide adalah bagaimana seorang pemandu wisata itu deliver atau menyampaikan informasi kepada para wisatawannya mengenai objek-objek yang akan dikunjungi ketika tur kegiatan nanti. Kemudian, teman-teman, kemampuan manajerial adalah kemampuan memanage. Jadi para wisatawannya nanti kayak ingin mencar di sebuah tempat wisata itu ingin mencar, jadi kita harus memberikan rules dan juga ketegasan untuk tepat waktu. Jadi tidak boleh istilahnya itu nganet kalau berkumpul gitu. Kemudian tadi sudah disebutkan kalau menjadi seorang pemandu wisata itu harus bisa apa? Bisa berbahasa Inggris. Meskipun kita boleh belajar bahasa lain, tapi kita harus bisa berbahasa Inggris karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Contoh greetings dan juga opening. Greetings dan juga opening tadi apa, teman-teman? Sambutan. Nah, di sini ada contohnya nih. Boleh nih diikutin bareng-bareng ya. Ya. Good morning ladies and gentlemen. Good morning ladies and gentlemen. Welcome to the Gogik Village. Welcome to the Gogik Village. How was your flight? How was your flight? I hope it was a nice flight. It was a nice flight. Ada yang tahu artinya ini apa? Good morning, ladies and gentlemen. Iya. Kemudian, how was your flight? Apa itu? Boleh dibaca contoh dari greeting dan juga opening. Boleh. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the Gogik Village. How was your flight? I hope it was a nice flight. Bagus banget. Pronunciation dari Mbak siapa namanya tadi? Mbak Intan, sudah cukup baik. Tapi mungkin bisa ditambah nih ekspresinya yang lebih ekspresif gitu biar para wisatawannya tuh kayak apa ya? Semangat gitu. Dicoba lagi. Okay. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the Gogik Village. How was your flight? I hope it was a nice flight. Iya, tepuk tangan untuk Mbak Intan. Kemudian ada contoh introducing yourself. Contohnya, ikutin dulu ya teman-teman. First of all, I would like to introduce myself. I am your guide. For this morning. In Gogik Village Tour. My name is siapa? Bla bla bla. And the driver's name is. Bla bla bla. Nah, siapa yang mau coba praktekin baca ini? Atau mau saya tunjuk lagi? Siapa ya? Mbak Naila coba deh. Ya, lebih ekspresif lagi Pak ya. First of all, I would like to introduce myself. I'm your guide for this morning in Gogik Village Tour. My name is Naila and the driver's name is bla bla bla. Kayaknya lebih seru lagi Mbak Naila maju deh. Mungkin lebih bisa memperagakan ya.
Body language-nya gimana? Boleh diajarin? Yes, like ini. Myself, I would like to introduce myself. I am your guide I am your guide for this morning in Gogik's village tour. in this morning in Gogik village tour. My name is Gita, My name is Naila and the driver's name is and the driver's name is Joko. ya betul. Dirinya namanya Joko. Ya, saya punya teman. Oh iya. Sekolah di mana? Oh, sudah lulus. Oh sudah lulus. Mungkin nanti jadi jodoh gitu bisa ya? Iya, boleh duduk kembali Mbak Naisa. Ya, pronunciation-nya udah bagus dan juga ekspresinya udah dapet banget nih teman-teman Mbak Naila tadi. Kemudian ada showing places of interest and telling some information about the place in general. Yang pertama ini showing places of interest itu menunjukkan tempat-tempat yang menarik. Jadi bisa merekomendasikan tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Nah, di sini ada beberapa kalimat yang bisa kita gunakan dalam menunjukkan tempat-tempat yang menarik. Nah, yang pertama ini adalah in front of you is, boleh di-repeat? In front of you is, di depanmu adalah, kemudian on your right, on your left, you will see. Ada yang tahu ini artinya apa? Betul banget. Ada tulis ya. Boleh dibuka biar kita juga tahu pronunciation yang bagus itu gimana gitu. Yang ada yang tahu pronunciation itu apa? Iya betul banget. Pengucapan atau pelafalan. Udah ada Mbak Naila? Iya. Ya, artinya Mbak Naila coba dibaca keras-keras. Saat kita berbelok ke sudut, Anda akan melihat bla-bla-bla. Nah, betul banget. Jadi kita bisa menggunakan kalimat ketiga untuk menunjukkan beberapa tempat yang menarik, yaitu as we look in the corner, you will see bla bla bla. Kemudian yang keempat, if you look up, you will notice bla bla bla. Kemudian yang selanjutnya yaitu off to the north, atau off to the south, off to the west, off to the east, bla bla bla. Ada yang tahu front itu apa? Utara. Iya betul. Kemudian south, selatan. Kemudian west, barat. East, timur. Betul. Jadi teman-teman udah tahu nih bahasa Inggrisnya arah ya. Ada yang belum tahu nih arah itu bahasa Inggrisnya? Ada yang belum bisa mungkin? Sudah. Kemudian selanjutnya yaitu in a few minutes we'll be passing bla bla bla. Jadi artinya dalam beberapa menit kita akan melewati bla 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 suatu tempat apa gitu. Kemudian take a good look at. Jadi boleh nih, siapa yang tahu artinya? Take a good look at. Siapa yang tahu? Mbak Intan tahu? Iya, bisa dicoba ya. Udah baik-baik. Apa? Baik-baik. Nanti kayak baik-baik. Jadi misalkan kalau ada yang bisa kasih tahu kita gimana?
Jadi dari some information about the class in general adalah yang tadi adalah memberikan beberapa informasi mengenai objek wisata secara umum. Di sini ada contohnya ya teman-teman. Bisa diikuti ya setelah saya. Before we start, let me give you some general information. About Gogik Village. Which I book it. Will help you to understand more. About the village. And its people. Artinya, siapa yang tahu nih yang bisa ngertiin ini? Bisa ya, Mbak Cynthia? Bisa? Ya, kita coba bareng-bareng ya teman-teman. Jadi, before we start, sebelum kita mulai kegiatan tour, let me give you some general information. Ya, biar izinkan saya untuk memberikan informasi secara umum mengenai desa Gogik, yang mana yang mana saya berharap itu akan membantu dan namanya itu banget. Kemudian Gogik Village West Ungaran District Semarang Regency is located itu apa? Ya, berlokasi di on the slope of Mountain Ungaran or West Ungaran, dan with altitude ranging from about 500 to 600 meters above sea level, with an average air temperature from 27 degrees Celsius to 29 degrees Celsius. Lanjut ya teman-teman. Kemudian adalah telling about rules and safety. Tadi apa telling about rules and safety? Peraturan dan keamanan. Ya, di sini ada contohnya ya teman-teman. Coba contoh yang pertama. Mbak Aina coba baca Mbak Aina. Nah, jadi di sini bisa diartikan Mbak Aina. Ya, kamu dilarang untuk foto. Iya. Jadi bus akan meninggalkan lokasi pada saat jam 5 sore. Kemudian yang ketiga, Mbak Tati bisa dicoba. Ya, artinya Mbak Tati. Ya, kamu mempunyai some free time. Free time itu apa? Waktu untuk look around after lunch. Ya, atau berkeliling ya. Setelah after lunch, makan siang. Kemudian yang terakhir ada please meet back here in 1 hour. Itu apa? Ada yang tahu artinya apa? Tolong kembali kalau bisa. Iya, betul. Kemudian Mbak Zahra. Please keep yourself down. Resting at all times. I joined the community swimming here. The water is very raw. Please do not feed
Mbak Zara, thank you very much. Ya. Kemudian di sini ada contoh closing teman-teman. Closing apa tadi teman-teman? Penutupan. Ikuti ya, follow after me. Ladies and gentlemen, as we have finished our whole tour, I'd like to ask your apologize if there is a mistake. Don't by me or by the other staff. It has been a real pleasure to be your guide this day, and I hope to welcome you on another tour in this village. Thank you and have a safe trip back home. Last but not least, please kindly check all of your belongings so you may not leave anything behind. Once again, on behalf of Bina Kerja Tour and Travel, terima kasih dan sampai jumpa. Thank you and see you again in the next trip. Siapa nih yang bisa mempraktekkan di depan? Siapa ya? Saya mau Mbak Intan. Mbak Intan boleh nih maju mempraktekkan dengan ekspresif ya Mbak Intan. Iya. Mungkin ini ibaratkan para wisatawannya ya. Boleh maju sini Mbak Intan. Iya, mungkin ini ibaratkan wisatawannya Mbak Intan ya. Mbak Intan menjadi seorang apa? Turgen. Apa itu turgen? Wisata. Boleh nih, bisa dibaca ya Mbak Intan. Ya. Sambil ekspresif ya, berekspresi agar para wisatawannya itu semangat. Ya, aku ya. Ladies and gentlemen, as we finish our world tour, I'd like to ask your apology if there is a mistake by me or the other staff. It has been a real pleasure to be your guide this day, and I hope to welcome you on another tour in this village. Thank you and have a safe trip driving home. Last but not least, please carefully check all the belongings so may not leave anything behind. Once again, on behalf of apa? Bina Kerja Tour and Travel. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you and see you again in the next trip. Ya, teman-teman. Terima kasih Mbak Intan. Pronunciation Mbak Intan mungkin nanti bisa dilatih ya Mbak Intan, ketika di rumah bisa dilatih, diperdalam lagi, praktek lagi. Tapi sudah cukup bagus, ada progres. Yes. Nah, di sini kemudian ada giving recommendation. Giving recommendation itu apa tadi? Giving recommendation. Rekomendasi tempat-tempat yang menarik kepada para wisatawan mengenai objek-objek wisata yang ingin atau yang akan dikunjungi nantinya. Nah, di sini ada contohnya for authentic Christian atau for
semoga nanti bisa jadi kurang bisa kayak setelahnya. Mungkin bisa dilatih terus bahasa Inggrisnya. Yang selanjutnya, bentar saya cek dulu jam berapa ini ya. Nanti kalau kelebihan nanti kabari boleh. Iya. Kabari saya kalau jamnya habis ya teman-teman. Kemudian providing directions and describing places adalah menyediakan memberikan arahan dan juga mendeskripsikan suatu tempat. Kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Turn left, Turn left, turn right, turn right, go straight, go straight, stop at the, stop at the, continue until, continue until, take the subway, take the subway, take the bus, take the bus, follow the signs for. follow the signs for. Nah, ini ada lagi nih teman-teman. Caranya mau maju nih. Mbak Nel, maju. Ayo sebagai tulis. Mbak siapa? Mbak Nafisa. Boleh nih maju mempraktekkan dan teman-teman yang tahu secara ngomongnya itu gimana gitu. Ayo dimulai. 1, 2, 3. Can you tell me how to get to the theater? Sure. The theater is near the train station. You need to go straight down the street for 1 block and the next street to the left. Continue until you see a sign for the theater. In about 5 blocks with your bus, you can follow the sign for the train station. Does that make sense? Yes, thank you. Ya, kita lanjut sekali lagi buat Mbak siapa namanya tadi? Mbak Naila sama Mbak Nafisa. Udah bagus banget ya. Khususnya Mbak siapa tadi Mbak Nafisa udah bagus banget pronunciation-nya. Nanti Mbak Naila bisa terlatih lagi ya mengenai pronunciation-nya biar semakin lancar dan juga fasih. Nah, di sini adalah topik about tourism place. Dan di sini bicarakan tempat-tempat pariwisata. Di sini sudah saya rangkum menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu place name. Contohnya, Kuta Beach is one of tourism place in Indonesia. Jadi ketika kita membicarakan sebuah tempat pariwisata kepada wisatawan, kita pertama-tama kita harus mengenalkan namanya terlebih dahulu. Contohnya tadi Kuta Beach. Kuta Beach is one of tourism place in Indonesia. Pantai Kuta adalah salah satu tempat pariwisata di Indonesia. Jadi Kuta Beach berlokasi di Pulau Bali yang mana dekat dengan Frog Denpasar City. Apa Denpasar City? Denpasar. Kemudian setelah menyebutkan nama, menyebutkan lokasi, kita bicarakan, kita sebutkan apa sih what is famous for, apa sih yang terkenal di Pulau Kuta situ di Bali itu terkenalnya apa begitu. Contohnya di sini Kuta is well known for its long sandy beach and great place for surfing. Jadi pantai Kuta itu terkenal dengan sandy itu apa? Pasir yang panjang di pantainya dan tempat yang bagus untuk surfing. Surfing itu apa? Belajar. Betul. Jadi selanjutnya coba nih kita combine kalimat 3 kalimat ini. Kita gabungkan. Siapa yang bisa menggabungkan 3 kalimat ini? Yang mau baca? Mbak Tanti bisa dibaca gabungkan 3 kalimat ini. Dibaca. Ya, bagus banget tadi pronunciation-nya. Mungkin ada sedikit-sedikit yang
lagi ya nanti. Kemudian nih contohnya, ini contoh example of conversation, contoh percakapan antara tour guide dan juga turis, pemandu wisata dan juga turis di airport. Airport apa teman-teman? Bandara. Siapa yang mau maju teman-teman? Atau mau saya tunjuk lagi? Mbak, siapa ya yang belum ya Mbak? Mbak Tati belum maju. Mau maju dipraktekkan di depan. Boleh Mbak Tati? Mbak Zara. Sama Mbak Zara lagi. Mbak Zara? Ya. Belum. Mbak Zara belum ya? Oh, belum. Iya. Ayo Mbak Zara mau jadi apa ya Mbak Zara? Turkit ya. Mbak Tati jadi turis ya. Coba. Hello, is your name Mr. Jerry? Oh, it's Oh, yes. Mr. Mary. Gary. Yes, Mrs. Ayi. Oh iya, coba. Mary, are you sister? Are you Miss Sarah? Yes, I am. Are you from America? Yes, I am. Yes, Yes. I am. So, where I go? Near the Magic Street, exactly Golden Place Hotel. Oh, what your specialty? It's a complete hotel. There are swimming pool, room, AC, and many others. It's quite good. Okay, that's good. Oke, thank you Mbak. Oke, teman-teman. Pronunciation-nya sudah mulai berprogres ya, sudah mulai bagus. Jadi bisa ditingkatkan lagi pronunciation-nya agar nanti bisa berkomunikasi dengan para wisatawan dengan baik. Kemudian di sini contoh conversation lagi teman-teman antara pemandu wisata ketika melakukan perjalanan menuju hotel. Bisa kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Saya menjadi tour guide, kalian menjadi turis. Contohnya, welcome to Lombok, Mr. Gary. Thank you very much. Now we are going directly to your hotel where you will rest. It's take about 5 minutes from airport and also depend to the traffic. It's okay. Why are you going? Just relax and enjoy the trip. Okay, Mr. Gary, enjoy the trip. Kemudian contoh monolognya di sini monolog seperti baca tadi yang sudah mencontohkan monolog. Di sini ada contoh monolog yang dilakukan seorang pemandu wisata mengenai contohnya di sini Pulau Lombok. Kita bareng-bareng baca bareng-bareng ya teman-teman. Good morning all. Good morning all. Welcome to Indonesia. Welcome to Indonesia. Exactly in Lombok. Exactly in Lombok. I would like to introduce myself. My name is Dita. I am your tour guide. Lombok is one of beautiful place in Indonesia. Lombok is also called island with thousand mast. Because many of people in Lombok is Muslim. Lombok come from Sasak language. Because Sasak is the real ethnic of Lombok means trade in Sasak. Ethnic of Lombok means trade in Sasak language. Because Sasak is the real ethnic of Lombok means trade in Sasak language. In Lombok, there are many tourism objects. In Lombok, there are many tourist objects Like Stigi Beach, like Stigi Beach, Kuta Beach, and the special on in Sasak ethnic. and the special on Sasak ethnic. We will visit all of the tourism objects We will visit all of the tourist objects one by one. one by one. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Pronunciation-nya sudah mulai bagus ya teman-teman. Saya dengar tadi udah mulai jelas.
Ya, langsung saja kita baca contohnya. I'd like to making reservation. I would like to making reservation. Can I make reservation for my trip to Grameen Hotel this week? Can I make reservation for my trip to Grameen Hotel this week? I'm interested in booking blah blah blah. I'm interested in booking blah blah blah. Can I reserve a table for us? Can I reserve a table for us? I would like to book some tables, please. I would like to book some tables, please. I would like to have a reservation for tomorrow, please. I would like to have reservation for tomorrow, please. Nah, di sini contoh pemesan sebuah restoran teman-teman. Mungkin sebelum terakhir, boleh nih ada yang mau maju, teman-teman. Mbak Naila lagi boleh? Mbak Naila maju sama Mbak Cynthia. Ya, Mbak Cynthia untuk mempraktekkan ya teman-teman. Ini terakhir ya teman-teman. Boleh nih? Yuk, Mbak ini jadi siapa? Jadi yang A ya, bagian yang A, B ya. Ayo Mbak, boleh. Sugar restaurant. I would like to make a dinner reservation. Of course, what evening will you be joining us on? Will you need the reservation for Thursday night? What time would you like the reservation for? We would prefer 7 or 7:30. How many people will you need the reservation for? 3 will be for us. Fine, I can seat you at 7 on Tuesday if you would kindly give me your name. Thank you. The last name is for Foster. See you at 7 this Tuesday, Mr. Foster. Thank you so much. I appreciate your help. Ini ada juga Mbak Naila, sudah baik juga pronunciation-nya. Mungkin nanti teman-teman bisa dipelajari ya. Nanti saya akan share lagi PPT-nya. Mungkin sebelum kita tutup nih teman-teman, kita mau speaking dulu atau untuk pendirian ya teman-teman biar nggak tegang-tegang banget ya. Boleh nih, ikutin saya ya. Tangan di atas. Oke. Kita nyanyi bareng open banana ya teman-teman. Iya. Ya. Open banana, open banana. Open banana, open banana. Peel banana, peel banana. Peel banana, peel banana. Cut banana, cut banana. Cut banana, cut banana. Eat banana, eat banana. Eat banana, eat banana. Close banana, close banana. Close banana, close banana. Throw banana, throw banana. Throw banana, throw banana. Banana, bukan. Banana, bukan. Lagi. Banana, bukan. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu tadi materi dari saya sebagai instruktur bahasa Inggris hari ini. Mungkin semoga kita nanti bisa menjadi seorang tour guide yang berkualitas dan juga mementingkan attitude juga. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di lain waktu